Kawan, kali ini kita berbicara tentang datuk atau penghulu di Minangkabau. Penghulu, seperti yang kita ketahui, ya, kebanyakan dari awam dari luar di Indonesia ini yang tahunya dari film yang dipopulerkan Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya. Nah, di situ memang ada kecocokan, kemiripan, tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi begini kawan-kawan, di Minangkabau yang seperti kita ketahui, Minangkabau itu bukan Sumatera Barat aja, sampai ke Riau ini Kampar itu termasuk dalam hal memakai adat-adat istiadatnya itu memakai adat Minangkabau, sampai ke Taluk Kuantan di Riau ini juga, di Riau. Kemudian ada Jambi sedikit, kemudian arah Sumatera Utara sedikit. Jadi Sumatera Barat itu dan sekelilingnya itu dalam petanya ke Sumatera Barat, kemudian sekitarnya memakai adat Minangkabau. Adat Minangkabau yang unik. Unik kenapa? Karena satu-satunya di Nusantara yang memakai matriarkat. Matriarkat itu menurut keturunan dari garis ibu. Yang lain kan biasanya dari bapak. Marga di utara sana kan memakai marga bapaknya. Tapi kalau di Minangkabau itu memakai di belakang nama seperti Caniago, Peliang itu gelar dari suku dari ibunya, bukan dari bapaknya. Bapaknya bisa aja suku Peliang, tapi ibunya Caniago. Si anak walaupun perempuan atau laki-laki tetap dinamai Caniago atau yang berdasarkan suku ibu. Nah, ini uniknya. Tapi sebuah kaum, ingat kaum, kaum bukan suku. Jadi di Minangkabau itu, suku Minangkabau itu ada lagi semacam marga disebut suku. Suku, kemudian suku itu suku Piliang, suku Caniago, suku Pitopang, macam-macam, Jambak dan lain-lainnya. Itu dinamakan suku, semacam marga. Beda lagi dengan kaum. Kaum adalah bagian kecil dari suku, misalnya suku Piliang. Suku Piliang itu ada beberapa kaum yang dipimpin. Nah, ini yang dipimpin sebenarnya bukan suku Piliang itu yang dipimpin oleh penghulu atau datu itu. Yang dipimpin oleh datu itu adalah kaum dia. Bisa aja di suku Piliang itu ada beberapa orang datuk atau penghulu. Nah, di sini akan saya uraikan sedikit kawan-kawan yang dari luar yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur atau pengangkatan penghulu atau datuk itu di kampung saya, di sebuah kampung namanya Payobasung, di Kecamatan Payakumbuh Timur, 125 km dari Padang. Itu dilingkari oleh Kabupaten 50 kota. Khusus di situ karena kawan-kawan di adat yang unik itu adat yang dipakai, namanya sekedar gambaran aja kepada kawan-kawan, itu unik karena masing-masing daerah berbeda tapi mirip. Nah, maksud saya itu bisa aja pelaksanaannya berbeda di tempat lain tapi hampir sama. Jadi struktur dari penghulu itu di suatu kenegarian, kenegarian boleh dikatakan desa di tempat lain, tapi kenegarian itu sekarang udah dipecah-pecah menjadi kelurahan. Biasanya kenegarian itu ada yang 2 atau 3 kelurahan, tapi satu kenegarian itu memakai adat istiadat yang sama, yang seragam. Berbeda lagi dengan kenegarian yang lain, hampir sama memang, tapi ada sedikit-sedikit inovasi-inovasi. Tapi yang akan saya bicarakan ini adalah di negeri Payobasung itu namanya. Sekarang udah bertukar, pecah menjadi 3 kelurahan, Kelurahan Kota Baru, Kota Panjang, kemudian Payobasung. Nah, di situ ada namanya pucuk pimpinan itu ketuakan yang dipilih oleh datuk-datuk ini juga. Nah, kemudian di bawahnya baru datuk yang 4 namanya, datuk yang 4. Nah, di bawahnya lagi itulah datuk-datuk, pemimpin-pemimpin kaum di sukunya masing-masing. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah dasar-dasar pengangkatan datuk-datuk itu. Ada dasarnya kawan-kawan. Seperti kita ketahui, suku Minang itu mewariskan gelar pusaka, namanya pusaka dari datuk itu dari mama ke kemenakan. Mama itu adalah bisa jadi adik dari ibu kita, seperti kita keponakan, adik dari ibu kita, bisa juga abang dari ibu kandung kita. Nah, itu namanya mama. Mama itu bisa mama dari yang itu yang di bawah dagu namanya, kalau istilahnya di bawah dagu yang kontan. Jadi ibu kita bersaudara kandung dengan mama kita itu, baik adik ataupun abang, yang laki-laki. Yang laki-laki nanti diturunkan kepada yang paling dekat sama paman ini paman namanya, kita panggil aja paman penghulu ini, diturunkan ke ponakannya. Ponakannya itu adalah anak dari kakaknya atau anak dari adiknya. Yang kontan, maksudnya seibu ini seibu, karena dalam
Minangkabau walaupun berbeda-beda bapaknya. Dulu banyak kawan-kawan bapak si Anu ini, misalnya ada keluarga itu, ibu itu punya anak 5, bisa beda. Kalau zaman dulu, ini zaman dulu bisa-bisa anak yang pertama lain bapaknya, yang kedua lain lagi karena nikah. Nanti kita bahas cara-cara seperti itu yang terjadi zaman lalu sebelum saya lah. Tapi kalau di zaman saya udah berbeda lagi. Nanti kita bahas yang lain waktu. Ini dasar-dasar pengangkatan penghulu atau datu itu. Jadi itu diturunkan, itu gelar pusaka namanya. Itu tidak bisa ada titik-titik tertentu, ponakan-ponakan tertentu yang berhak, yang lain tidak berhak. Tidak berhaknya kalau yang pertama udah menolak, menyerahkan kepada kaumnya untuk mengangkat yang lain, itu bisa. Tapi ada aturan yang tidak tertulis bahwasanya anak dari kakak yang tertua, nah itu yang mewarisi nanti penghulu. Artinya anak dari perempuan yang tertua itu mewarisi nanti. Jadi mewarisi penghulunya itu. Kira-kira begitulah kawan-kawan. Jadi paman langsung ke ponakan kontan. Itu namanya gelar pusaka yang tidak yang telah diakui, itulah yang jadi waris pusaka. Dasar pengangkatan adalah garis keturunan. Nah, ini pertama. Jadi kita bagi nantinya menjadi 4 bagian. Itu pengangkatan, dasar pengangkatan penghulu itu. Itu yang pertama. Yang kedua namanya sibak baju. Nah, yang pertama itu gelar pusaka, gelar dari segi keturunan, warisan, oke? Yang kedua sibak baju. Sibak baju ini adalah istilah kalau seandainya ponakan kaum itu sudah berkembang banyak, beranak pinak segala macamnya, menjadi semakin banyak, ya, sehingga seorang penghulu itu tugasnya menanggung jawabi mengurus ponakan-ponakannya semua satu kaum itu, sehingga kurang terurus sama dia lagi karena terlalu banyak. Maka gelar dia itu dibagi 2. Jadi dijatuhkan kepada yang masih satu kerabat dengan dia, namanya sibak baju. Tapi itu namanya dibedakan sedikit. Misalnya datuk putih, satu yang pertama ini, yang kedua ini nanti dinamakan datuk sinaru putih. Dia begitu. Jadi ada tambahannya. Jadi yang pertama, tapi tetap stratanya, kedudukannya sama. Karena itu tidak memerlukan dalam pengangkatan penghulu seperti itu, tidak memerlukan persetujuan namanya tadi yang saya katakan kerapatan adat nagari. Jadi ketua kerapatan adat nagari itu kalau ada hal-hal tertentu dirapatkan, tapi ini tidak, karena ini akan langsung diberikan begitu saja, akan diumumkan oleh kaum tersebut karena dia sah menjadi penghulu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, yang 1 dengan 2 ini karena kalau yang meninggal mamaknya langsung ke ponakannya, itu tidak memerlukan persetujuan atau persetujuan penghulu satu nagari itu. Nah, oke, ini 2 macam. Nah, ada 2 lagi, itu memerlukan persetujuan seluruh penghulu atau datuk-datuk di nagari itu. Kerapatan adat nagari itu, itulah macam-macam tugasnya, salah satunya seperti itu. Jadi yang namanya satu lagi ini adalah bunga di karang. Nah, jadi kawan-kawan, dulunya di suatu nagari itu kadang-kadang banyak orang perantau yang datang mencari nafkahkah, mencari tempatkah di situ, kemudian datang di situ, kemudian beranak pinak. Nah, biasanya kalau dia datang ke situ, dia harus masuk ke satu suku atau satu kaum di bawah lindungan penghulu tertentu. Nah, itu biasanya itu adalah orang-orang yang datang itu perantau sebenarnya. Kemudian setelah berkembang cukup banyak, tidak terurus oleh penghulu kaum tersebut, penghulu datuk putih misalnya kan, dia ingin mendirikan satu penghulu juga, datuk juga. Tapi karena tidak ada dasarnya, karena kalau dia satu keturunan tidak bisa, sibak baju tidak bisa. Jadi dibuatlah satu kata namanya diistilahkan bunga di karang. Nah, bunga di karang ini harus melalui persetujuan tempat dia bernaung kemarin itu. Misal di bawah datuk putih ini harus menyetujui dulu. Kemudian dia mengajukan ke datuk yang 4 ini. Datuk yang 4 ini merapatkan di kerapatan adat nagari. Kalau udah disetujui, nah prosedurnya yang ringkasnya seperti itu. Kalau udah disetujui, nanti diberikanlah gelar tertentu kepada yang memohonkan ini. Jadi bunga di karang, jadi ponakan-ponakan dia diurusnya oleh dia lagi,
datuk yang baru ini, bunga di karang istilahnya, datuk, nama gelar datuknya bisa aja datuk hitam, datuk ketemunggungan, datuk apa begitu kan. Tidak, udah lepas dari datuk putih ini. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya gunggung bau tabang. Nah, jadi di gunggung, jadi dibawa terbang ke daerah itu. Jadi orang perantauan itu yang datang menetap kemarin-kemarin itu ke situ, datang, kemudian udah beranak pinak, kemudian kebetulan ada di tempat dia dulu itu ada penghulunya. Nah, dia akan mengusulkan lagi. Nah, saya ada penghulu di sana, di tempat yang lama, yang tempat nenek moyangnya. Ini penghulu kami. Jadi kami ingin mendirikan di situ, di suatu daerah. Boleh, tapi harus persetujuan tempat dia berlindung itu juga. Nah, itu namanya gunggung bawah tawang. Terbang sama dengan bunga di karang. Jadi itu akan diusulkan ke kerapatan adat nagari, dan prosedur-prosedurnya keseluruhan hal itu adalah dengan semacam-macam pesta. Jadi yang pertama misalnya memanggil Datuk Putih ini, kaum Datuk Putih ini diundang untuk makan. Kemudian naik ke atas lagi kerapatan adat nagari bawa untuk makan, biasanya ya potong kerbau, potong kambing, tergantung kondisi masing-masing, karena itu tergantung ekonomi juga. Kalau ndak ada ekonominya nggak akan bisa karena itu memerlukan perhelatan namanya. Jadi kalau hal itu dilaksanakan, harus dilaksanakan ada perhelatannya yang memakan waktu, ada acara-acara seremoninya. Jadi begitulah kawan-kawan. Jadi tempat saya di Payo Basung itu yang terjadi sepanjang pengamatan saya selama ini, mulai dari kecil sampai saya berumur sekitar 50 tahun ini, begitu yang terjadi. Jadi ada semacam boleh dikatakan kebijaksanaan lokal namanya kan. Yaitu itulah ya kira-kira sedikit saya bagi kepada kawan-kawan. Demikian saja. Terima kasih.